Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alek Ramadan, Amril Aziz, Asmi Rahman, Desta Haryanto, Firman Syah, dan Lukman. Di sini kami akan menjelaskan materi penyusunan tes tertulis. Baiklah, saya akan menyampaikan rumusan masalah dalam penyusunan tes tertulis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tes? Yang kedua, apa fungsi tes? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah penyusunan tes tertulis? Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa tujuan diadakannya tes? Pengertian tes. Secara bahasa, tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan test, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu yang berisikan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu. Pada prinsipnya, tes yang merupakan suatu prosedur sistemik untuk mengukur sampel tingkah laku atau tingkat intelektual seseorang. Fungsi tes. Fungsi tes untuk kelas: mengadakan diagnosis untuk kesulitan belajar, mengevaluasi celah antara bakat dan prestasi, menaikkan tingkat prestasi. Fungsi untuk administrasi: memberikan petunjuk dalam mengelompokkan siswa, menempatkan siswa baru, membantu siswa dalam memilih kelompok, menilai kurikulum. Fungsi untuk bimbingan: membantu siswa dalam menentukan pilihan, membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi kita, yaitunya penyusunan tes tertulis. Adapun langkah-langkah penyusunan tes tertulis ini, yaitu yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Maksudnya adalah spesifikasi tes adalah suatu uraian yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Pengembangan spesifikasi tes merupakan langkah awal untuk menyusun tes. Jadi spesifikasi tes itu meliputi yang pertama itu menentukan jenis tes, menentukan banyak butir tes, menentukan banyak waktu pengerjaan, menentukan peserta uji coba, menentukan waktu uji coba, menentukan aturan scoring, dan menyusun kisi-kisi tes. Yang kedua yaitu menulis soal tes. Jadi menurut Sumadi Suribrata, secara umum kemampuan khusus yang harus dimiliki bagi penulis soal adalah yaitu penguasaan pengetahuan yang diteskan, kesadaran akan tata nilai yang mendasari pendidikan, pemahaman akan karakteristik individu yang dites, kemampuan membahas gagasan dan penguasaan akan teknik penulisan soal, serta kesadaran akan kekuatan dan kelemahan dalam seseorang itu menulis soal. Yang ketiga adalah menelaah soal tes. Maksudnya menelaah soal tes di sini adalah dalam menelaah soal tes ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu tes yang pertama yaitu tes yang disusun hendaklah betul-betul mengukur tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tes yang disusun merupakan sampel yang representatif dari semua materi pembelajaran.
Yang selanjutnya, format tes yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan uji coba soal tes. Melakukan uji coba soal tes ini ada beberapa aspek untuk melakukan pengumpulan tes. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal hal-hal yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu pemahaman, merupakan kemampuan tentang memahami hubungan atau menangkap arti dan makna di antara konsep dan fakta-fakta tentang sesuatu hal. Yang ketiga yaitu aplikasi, maksudnya merupakan kemampuan untuk memilih konsep, fakta, dalil, aturan, hukum, dan sebagainya, serta menerapkan atau menggunakan hal itu secara tepat dan benar dalam situasi baru atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menganalisis. Selanjutnya adalah cara penyusunan dari tes tertulis. Untuk menyusun tes tertulis dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan ataupun merancang tes tersebut dengan baik dan benar, yang merujuk pada jenis ataupun alat penilaian dari tes tersebut. Yang kedua ada menulis butir tes tersebut dengan memperhatikan indikator ketercapaian dari hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah merakit soal tersebut dengan maksimal. Adapun tes dapat disajikan dalam bentuk objektif maupun uraian ataupun non-objektif dengan memperhatikan kaedah penulisan soal terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dari segi materi. Materi yang disampaikan ataupun yang diuraikan adalah materi yang relevan dengan mata pelajaran dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua dari segi konstruksi adalah dari segi penyusunan soal tes tersebut. Yang ketiga dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baku dan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dalam penggunaan ataupun penyusunan tes tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan diadakannya tes. Tujuan itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu tes penempatan. Seperti namanya, tes ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Tes ini adalah tes yang diberikan untuk menentukan jurusan apa yang akan dimasuki siswa atau kelompok belajar mana yang paling baik untuk ditempati siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tes diagnostik, di mana tes diagnostik adalah tes untuk mendiagnosa penyebab kesulitan yang dihadapi seorang siswa, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu proses belajar siswa. Oke, baiklah, saya Ambil Aziz akan melanjutkan presentasi dari saudara Alex Ramadan, yaitu tentang tes formatif. Tes formatif ini adalah tes yang diberikan untuk memonitor atau mengecek pencapaian peserta didik. Nah, tes ini biasanya dilakukan sekali setahun untuk menentukan apakah tingkat keberhasilan siswa itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini beda antara tes formatif, yaitu tes sumatif ini biasanya dilaksanakan pada tengah atau akhir semester saja. Nah, tes sumatif ini diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik. Pencapaian peserta didik itu seperti nilai atau bisa dilakukan dengan UAS atau UTS. Itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang materi penyusunan tes tertulis. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.